Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, selalu kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat-nikmat dan karunia-karunia yang sangat banyak yang telah Allah berikan kepada kita. Saking banyaknya karunia dan anugerah yang Allah berikan kepada kita, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anil Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mencoba menghitung-hitung kembali nikmat-nikmat, karunia-karunia, anugerah-anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, kata Allah, tidak akan bisa kalian hitung. Karena banyak sekali. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula selalu salawat dan salam kita panjatkan, kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga-keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, tidak terkecuali satupun dari mereka, karena semua telah Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridha kepada mereka semua dan mereka semua pun telah ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana telah disampaikan di awal tadi, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita, yaitu membahas kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Imam Az-Zahabi, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke dalam dosa besar, yaitu ar-riba. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata muallif penulis buku Al-Kabair, semoga Allah merahmatinya. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba. Kemudian penulis juga mengatakan, wa qala Allah Ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Kata Allah, orang-orang yang memakan riba tidaklah mereka tegak, yaitu ketika dibangkitkan nanti di yaumul qiyamah, di padang mahsyar, tidaklah mereka dibangkitkan, mereka berdiri tegak, kecuali mereka dalam keadaan seperti orang gila atau orang linglung atau orang yang kesurupan syaitan. Itu keadaan kondisi orang-orang yang memakan riba di dunia. Di akhirat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala bangkitkan dia, yang diketahui oleh semua manusia pada saat itu bahwasannya dia adalah pemakan riba di dunia, karena dia bangkit dalam keadaan kondisi gila atau linglung, ya, atau dalam keadaan seperti orang kesurupan syaitan. Kemudian muallif penulis rahimahullahu ta'ala juga mendatangkan dalil berikutnya, yaitu dari hadis Nabi SAW yang sahih tentang masalah riba ini,
Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu sab'a mubiqat." Hindarilah, jauhilah 7 yang dapat membinasakan. Apa ketujuh hal yang dapat membinasakan? Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syirkum billah, menyekutukan Allah. Dan yang kedua sihrun, yaitu sihir. Yang ketiga qatlun nafsallati haramallah, membunuh nyawa yang Allah haramkan, yang tidak hak untuk dibunuh. Kemudian yang keempat aklul malal yatim, memakan harta anak yatim. Dan yang kelima aklur riba, dan memakan riba. Dan yang keenam tawalli yaumaz zahf, lari kabur di medan jihad, di peperangan antara muslim dengan orang kafir. Kemudian yang terakhir adalah khadful muhsanat, menuduh wanita mukminah baik-baik telah melakukan perzinaan. Nah, syahid daripada hadis yang disampaikan oleh muallif, penulis di dalam kitab Al-Kabair ini, yaitu tentang yang membinasakan nomor 5, aklur riba, yaitu memakan riba. Salah satu yang dapat membinasakan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menjauhinya, jangan dekat-dekat, yaitu makan riba. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penulis juga mendatangkan dalil berikutnya di hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallah akilur riba wa muakkilahu wa katibihi wa syahidaihi wa qala hum sawa. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat orang yang memakan riba atau ya yang memberikan riba, korban dan rentenirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang menulisnya, membantu akan terjadinya pelaksanaan riba itu, dan yang mensaksikannya. Maka kata Rasulullah, mereka semua sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, jadi riba ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sangatlah membahayakan. Sama seperti khamar. Ya, bukan hanya pelakunya yang memberikan atau yang menerima, yang meminum atau yang menjual. Seperti khamar, semuanya sama. Yang minum, yang jual, yang nunjukin, yang membantu, yang mencatat riba tersebut, yang menunjukkan kepada tempat ya diambilnya riba, yang memberikan riba, yang menerima riba, humus sawa, kata Rasulullah, semuanya sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, riba ini sangatlah bahaya sekali. Ya. Salah satu daripada menunjukkan bahayanya riba, hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat Al-Qur'an yang telah kita baca barusan tadi. Dan para ulama sepakat keharaman riba tidak diragukan lagi, karena banyak sekali disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'anil Karim, begitu juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Bahkan disebutkan juga tidak ada dosa yang langsung diancam oleh Allah Subhanahu wa taala perang untuknya kecuali riba. Ya. Yang pertama, bahayanya dosa riba telah diijma'kan oleh para ulama. Tidak ada keraguan, baik dari ayat Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya riba itu adalah dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya pertama riba. Dan tadi kita sudah sampaikan dalil-dalilnya. Ya, di awal tadi sudah kita bacakan beberapa daripada ayat Al-Qur'anil Karim. Begitu juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bahayanya riba yang kedua, bahwasannya riba itu adalah dosa, satu-satunya dosa bahkan
yang langsung diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perang. Artinya langsung dia berperang dengan Allah Subhanahu wa taala bagi yang memakan riba. Siapapun, baik yang memintanya atau yang memberikannya atau yang membantu terjadinya pelaksanaan riba, baik dia tukang catatnya atau sebagai saksinya. Semua sama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jauhilah riba kalau kalian betul-betul orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau seandainya kalian masih melakukan, tidak berhenti daripada riba, kata Allah, fa'dhanu, kasih tahu bahwasannya dia telah berperang kepada Allah dan Rasulnya. Artinya Allah dan Rasulnya mengajak perang bagi mereka orang-orang yang melakukan riba. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pula bahayanya ya riba khususnya bagi mereka yang menghalalkan. Jadi hati-hati jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Riba bagaimanapun bentuknya, apapun istilah bahasanya. Karena terkadang orang kalau dibilang riba tahu oh nggak boleh. Tapi kalau dibilang oh ini bunga. Kalau bunga kan indah. Bunga itu harum. Nah, ini hati-hati jamaah. Jangan biasakan pakai istilah-istilah dengan alasan memperbagus bahasa, tapi ujung-ujungnya membuat orang tertipu, membuat orang jatuh ke dalam kemurkaan Allah. Ini bilang aja riba udah, kenapa? Nggak usah pakai dikatakan ini ya pemanisnya, ini bunganya. Bilang riba biar orang tahu, biar orang juga berhati-hati tidak jatuh ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi mereka yang menghalalkan, ya mengatakan bahwasannya itu tidak apa-apa, itu tidak masalah, itu bukan riba, dia halalkan. Kita sudah sampaikan jamaah bahwasannya riba apapun bentuknya, apapun bahasanya itu adalah haram. Dan bagi yang orang yang menghalalkan riba tersebut, maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia kekal di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah. Siapa yang telah datang kepadanya peringatan, telah sampai kepadanya hukum tentang riba, maka dia berhenti daripada hal tersebut, maka untuk dia apa-apa yang telah berlalu sudah. Kalau memang dia pernah jatuh ke dalam riba tapi sudah sampai kepadanya kebenaran dan dia berhenti bertaubat, sudah dia tidak dia lanjutkan, maka kata Allah Subhanahu wa taala untuk dia apa yang telah berlalu ya sudahlah. Kalau memang sudah kau dapatkan harta sekian-sekian daripada riba tersebut ya sudah, itu menjadi milikmu, tetapi jangan lagi dilanjutkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan siapa yang mengulanginya lagi, melanjutkannya kembali, maka merekalah orang-orang ashabun nar, di dalam api neraka Allah, khalidan fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini bagi yang menghalalkan. Sudah sampai kepada dia hukum tentang riba itu nggak boleh, riba itu haram, bahkan dia sudah tahu daripada ayat Al-Quran dan hadis Nabi semuanya mengatakan riba itu haram, masih saja lanjut. Ya, dengan mengatakan wah ini nggak apa-apa. Tadilah bahasanya ini bunga, ini bukan riba, ini pemanis, ya ini bukan riba. Ini mah sama-sama saling ridho, ya saling membantu. Yang di situ tidak terpaksa, yang di sini juga tidak terpaksa. Nah sudah, kalau dia menghalalkan hal tersebut, maka khalidan fiha, kekal di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasannya yang membuat dia kekal di dalam api neraka Allah, dia kufur, keluar daripada agama Islam, bukan perbuatan ribanya, bukan.
Riba dosa yang sangat besar. Kita sudah sampaikan di awal pertemuan ketika kita membahas tentang kabair yang pertama, bahwasannya akidah ahlu sunnah wal jamaah meyakini pelaku dosa besar, yang mati tidak bertaubat, ya, dia dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa besar yang tidak mengeluarkan pelakunya daripada agama Islam. Karena ada dosa-dosa besar yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, seperti dosa besar ya mengganti agamanya, murtad contohnya, atau dosa besar juga menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa besar, tapi itu mengkufurkan pelakunya dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun lain-lainnya seperti zina, seperti makan riba, ya, seperti mencuri, ya, itu tidaklah sampai ke dalam kekufuran, keluar dari agama Islam, tetapi dia diancam dengan ancaman yang sangat besar karena itu dosanya sangat besar dan nasibnya nanti statusnya di akhirat kalau tidak bertaubat, mati dalam keadaan melakukan hal tersebut, dibawa kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah azab dulu, bersihkan dulu dosa-dosanya sampai bersih, Allah masukkan kembali ke dalam surganya. Atau kalau Allah berkehendak dan Allah yaf'alu ma yurid, Allah melakukan sesuai dengan apa yang dia kehendaki, Allah langsung ampuni karena rahmatnya begitu luas tanpa diazab terlebih dahulu dan dimasukkan ke dalam surga Allah. Tapi ingat, jangan diremehkan. Ini dosa besar, kita nggak tahu apa jadinya nanti kita dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya kalau Allah mau ampuni, tapi kalau Allah azab terlebih dahulu, ya, dan azab Allah Subhanahu wa taala, inna adzabahu lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu sangatlah keras. Ya. Nah, bagi yang menghalalkannya, maka keburukan untuk dia adalah kekal di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula daripada keburukan riba, kita sudah sampaikan di awal tadi bahwasannya dia akan dibangkitkan nanti di yaumul mahsyar, yang mana semua orang melihat satu sama lain. Semua orang tahu mana ciri-ciri orang yang memakan riba di dunia, dengan cara apa? Yaitu dilihat dalam keadaan dia linglung. Dibangkitkan orang semua tegak, dia ketawa-ketawa sendiri seperti orang gila. Ya, linglung, tidak tahu ya mau kemana, jalannya ya goyang sana goyang sini. Orang semua tegak menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala, dia macam orang kesurupan. Itulah tanda-tanda orang yang memakan riba di dunia. Allah bangkitkan nanti di padang mahsyar dan semua orang melihat. Dan semua orang tahu, oh ini orang yang makan riba di dunia. Buktinya lihat kondisinya macam orang gila, nggak jelas, ketawa-ketawa, jalannya miring-miring, macam orang linglung, macam orang kesurupan syaitan. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga daripada keburukan riba, sebagaimana disebutkan bahwasannya riba itu adalah dosa yang sangat besar, bahkan bukan hanya di agama kita ini Islam, tetapi juga telah Allah Subhanahu wa taala haramkan di agama-agama sebelumnya seperti Yahudi dan Nasrani. Saking besarnya dosa riba ini, ya, saking haramnya riba ini, bukan hanya dalam agama Islam saja diharamkan riba, begitu juga diharamkan di agama orang-orang Yahudi dan juga di agama orang-orang Nasrani, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 161. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa akhdhihimur riba wa qatnuhu anhu. Salah satu daripada ciri-ciri mereka orang-orang Yahudi, ya, adalah mereka mengambil riba yang mana mereka telah dilarang di dalam agamanya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dampak buruk riba ini sangatlah besar. Ya. Yang pertama tadi sudah kita sampaikan bahwasannya dia akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab di yaumil mahsyar, dibangkitkan dalam keadaan kondisi seperti orang gila. Dan itu kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan azab seperti itu? Karena dia mengatakan innamal bai'u mislur riba. Karena sesungguhnya dia katakan jual beli itu seperti riba, sama aja. Jual beli mencari untung, riba juga cari untung. Apa bedanya? Yang jual beli dia jual barang dapat untung sekian, yang riba juga saya pinjamkan uang, kembalinya dapat untung sekian, sama aja, apa bedanya? Nah, itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mengatakan seperti itu, akhirnya mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti dalam keadaan seperti orang gila.
Kenapa? Karena sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah yang halalkan jual beli, Allah yang perintahkan kita untuk beribadah, yaitu dengan cara salah satunya adalah berjual beli, dan Allah haramkan riba. Dan ibadah itu kata para ulama ismun jami' likulli ma yuhibbullah wa yarda. Namanya ibadah itu semua apa yang Allah cintai dan Allah ridai, baik itu dari ucapan maupun dari perbuatan yang kelihatan atau yang tidak kelihatan. Jadi selama Allah Subhanahu wa taala mengatakan saya suka seperti ini, saya cinta akan pada jual beli, maka itu ibadah kalau kita kerjakan. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan saya tidak suka dengan perbuatan riba, saya haramkan riba, dan ketika dikerjakan maka itu adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun apa alasannya. Karena banyak orang yang mengatakan seperti orang-orang jahiliyah, ketika mereka mendengarkan bahwasannya riba itu haram, mereka katakan apa bedanya coba? Seseorang berjualan satu barang, kemudian dia mendapatkan untung dari barang tersebut, contohnya 200.000. Nah, seseorang meminjamkan uang 1 juta, kemudian dikembalikan 1.200.000, dapat untung juga 200.000, sama. Yang ini jual barang untungnya 200.000, yang ini pinjamkan uang 1 juta, kembalinya 1.200.000, sama-sama 200.000. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli, karena di dalam jual beli itu di situ adalah namanya ta'awanu 'alal birri wat taqwa, adanya saling tolong menolong kepada kebaikan dan ketakwaan, dan di situ ada yang namanya sosialisasi, saling membutuhkan, saling bersosial antara satu dengan yang lain. Berbeda dengan pada riba tanpa ada usaha, bahkan membuat orang bermalas-malasan karena tinggal dia pinjamkan uang, kemudian dia tinggal tunggu kapan tempo hari jatuh, dia akan mendapatkan untung. Dan itu tidak ada di situ ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong kepada kebaikan dan ketakwaan. Karena orang yang meminjamkan, dia hanya memikirkan di akalnya yaitu keuntungan dan keuntungan. Dia tidak peduli bagaimana keadaan kondisi orang yang dia pinjamkan. Berbeda dengan jual beli, di situ ada tawar menawar, di situ ada obrolan, di situ ada ketemu saling sosial, yang ini membutuhkan barang, yang ini membutuhkan harta atau uang, maka terjadilah ta'awun, ta'aluf, saling merahmati, saling menolong kepada kebaikan dan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk daripada dampak buruk riba, kalau kita lihat dari dua sisi, yang pertama sisi masyarakat, yang kedua dari sisi individu atau personalnya, perorangannya. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sisi person yaitu perorangan, maka keburukan yang dimunculkan daripada perbuatan riba, yang pertama dia akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat. Dan laknat ini apa maksudnya? Laknat ini adalah qat'ur rahmah wal barakah. Laknat itu adalah putusnya rahmat dari Allah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Bahwasannya orang yang melakukan riba di dunia akan mendapatkan laknat, dan laknat di sini maksudnya adalah diputuskannya rahmat Allah kepada dirinya dan juga keberkahan Allah kepada dirinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah yang akan menghapuskan riba dan akan menumbuhkan sedekah. Jadi yamhaqu, kata para ulama tafsir, yamhaqu di sini bisa jadi dua bentuknya. Penghapusannya bisa menjadi dua bentuk. Yang pertama bisa jadi hartanya memang betul dihapuskan, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Loh, tapi buktinya ada orang melakukan riba makin banyak hartanya, Ustadz. Rumahnya di mana-mana. Dia padahal hasilnya semua dari riba contohnya. Betul. Ada sebagian orang seperti itu. Wayam hakur riba, apa kata para ulama tafsir tadi, ada dua bentuknya. Yang pertama bisa jadi memang Allah hapuskan seluruh harta yang dia punya di dunia. Habis, hilang begitu saja, tidak tahu kemana. Ini bentuk yang pertama. Atau bentuk yang kedua yaitu qat'ul rahmah wal barakah. Nah, ini yang banyak tidak diketahui oleh orang-orang. Memang betul harta dia makin banyak, makin melimpah, di mana-mana dia punya aset. Tapi Allah hapuskan dari segi apa? Dari segi rahmatnya, kasih sayangnya dan keberkahannya. Memang banyak hartanya hasil daripada riba,
tapi ternyata anaknya hancur-hancuran, istrinya ya tidak jelas kemana, berselingkuh sana sini. Mungkin bisa jadi anaknya, istrinya baik, tapi keadaan kondisi dia terus terkena penyakit, atau keluarganya juga diberikan penyakit, atau mungkin sehat walafiat, tetapi ibadahnya tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini namanya istidraj. Hati-hati jamaah. Memang kesehatannya selalu sehat, alhamdulillah sehat walafiat tuh. Orang yang memakan riba nggak ada masalah, keluarganya semua sehat, anaknya, istrinya semua bukan orang yang berantakan. Tapi hati-hati, itu istidraj. Bisa jadi sengaja Allah biarkan begitu saja. Allah tidak terima seluruh amal ibadahnya. Karena namanya orang yang bersedekah dari harta yang haram tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika dia naik haji dengan harta yang haram, tidak Allah terima hajinya, percuma, nol. Sholatnya juga begitu, kalau dia memakai pakaian dari harta yang dia dapatkan ya seperti riba tadi, kemudian dagingnya, darahnya juga dia isi dengan hal yang riba. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ayyulahmin nabata minal haram fannaru aula bihi. Semua daging, darah yang di situ tercampur keharaman, dia isi dengan haram-haram, dia minum dari hal yang haram, dia makan dapat dari yang haram, maka neraka lebih utama kata Rasulullah untuknya dibandingkan surga. Allah biarkan makin banyak hartanya, makin dia riba jadi-jadian, anaknya sehat walafiat, dirinya sehat walafiat, ya, keluarganya juga bagus, harmonis, tapi istidraj, sengaja Allah begitu kan, biar nanti azabnya sekaligus Allah berikan di akhirat. Dan ini yang lebih parah jemaah, ya. Lebih baik Allah Subhanahu wa taala memberikan hukumannya di dunia dibandingkan di akhirat. Di dunia mungkin kalau diberikan sakit masih bisa kita usaha untuk mencari obat. Kalau diberikan mungkin ya kekurangan harta masih bisa kita pinjam ke orang lain. Kalau diberikan kesusahan masih bisa kita bantu atau kita minta bantuan ke orang lain. Kalau di akhirat nafsi habis, tidak ada yang bantu lagi. Mau cari kemana orang nggak ada yang tolong di akhirat. Panasnya bukan main. Sebelum masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, matahari itu jaraknya sejengkal, itu sebelum masuk ke dalam neraka, begitu azabnya. Dan itu selama 50.000 tahun lamanya sampai Allah Subhanahu wa taala membukakan pengadilannya. Enggak main-main jemaah. Mendingan kita mendapatkan hukuman di dunia, kemudian di akhirat sudah bersih, daripada Allah Subhanahu wa taala menanggungnya semua nanti akan diberikan di akhirat, di dunia dibiarkan begitu saja. Nah, itu namanya istidraj. Jadi jangan sampai salah paham jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yamhaqullahu riba, ya. Allah memutuskan rahmat atau keberkahannya dari orang yang melakukan riba. Enggak mesti kalau kita lihat, wah tuh bangkrut lo, rasain lo riba. Nggak mesti seperti itu Allah Subhanahu wa taala menghukum. Bahkan terkadang ada pelaku riba, ya, Masya Allah, bagus-bagus aja dia, makin lancar ribanya, makin kaya dia. Ada orang sebagian seperti itu, walaupun juga banyak juga yang Allah tampakkan langsung di dunia. Bangkrutlah usahanya, nggak jelas keluarganya, berantakan, kesehatannya juga selalu dia penyakitan. Ada juga seperti itu, ada juga orang yang dibiarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dibiarkan sehat, dibiarkan tambah sukses, dibiarkan keluarganya tetap harmonis, tapi nanti Allah istidrajkan, Allah kumpulkan sekaligus azabnya di yaumul qiyamah. Wa iyadzubillah. Jadi itu makna yang pertama, yamhaqullahu riba. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ya efek buruk dari perbuatan riba secara personnya, secara perorangannya. Kalau kita lihat ya dari perorangan yang pertama, kemudian yang kedua juga kita lihat dari perangainya kata para ulama. Ya, jadi orang-orang baik yang memberikan riba atau yang meminta riba itu perangainya memang perangai buruk. Coba perhatikan contohnya rentenir. Rentenir itu di mana-mana pasti pelit, nggak ada yang dermawan. Ya, kalaupun dermawan pasti bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk pencitraan, enggak ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena namanya dia udah biasa memberikan riba, dia di dalam konsep berpikirnya, setiap apa yang dia berikan pasti harus ada kembalian. Pasti harus ada yang dia dapatkan dari untung dunia. Itulah dampak buruk daripada riba. Ini dari sisi orang yang memberikan ribanya.
Kemudian juga dia tidak peka terhadap sosial, nggak peka dia, nggak peduli dia. Orang mau miskin, mau mati, mau susah nggak peduli. Yang penting gimana caranya saya kasih sekian, baliknya harus sekian lebih banyak daripada saya kasih. Kemudian juga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sisi orang yang meminta riba ya atau memakai riba, kita lihat orang yang memakai riba, orang yang suka berangan-angan, berhayal. Ya. Padahal dia nggak punya apa-apa. Coba lihat ya, orang yang punya harta daripada hasil pinjaman riba, contohnya lah kartu kredit. Kartu kredit itu nggak punya uang dia. Itu punya orang dia pinjam, tapi angan-angannya pengen beli ini, apa aja yang dia lihat pengen dia gesek, dia ambil. Lihat pasar sini, lihat pasar sana, lihat mall sana, lihat mall, pokoknya pengen dia borong semua, macam dia punya uang saja. Padahal itu kartu kredit, akhir bulan bingung dia bayarnya. Akhirnya hutang sana, hutang sini. Perhatikan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini dampak buruk ya, baik dari sisi dunianya maupun dari sisi perangai orangnya. Maka dia akan susah untuk menabung. Karena dia berpikir, saya punya uang, masih ada uang, masih bisa ambil ini, masih bisa beli ini, masih bisa gesek ke sana, masih bisa gesek ke sini. Ya. Padahal semua itu hutang sana, hutang sini, yang mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sering sekali berdoa, Allahumma ya a'udzubika minad dain, ya Allah aku berlindung kepadamu dari banyaknya hutang. Hutang dibolehkan, tetapi kalau sudah berlebih-lebihan ya bisa menyusahkan diri sendiri, maka itu adalah perbuatan yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sering meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dampak buruk ke masyarakat. Ya, perhatikan jamaah, kalau itu kan perorangannya, dampak buruk ke masyarakat. Kalau sering terjadinya riba, maka kita lihat sering sekali barang-barang menjadi naik harganya. Belum ada 1 tahun sudah naik harga sekian, terus naik. Kenapa? Karena namanya orang yang buka usaha daripada harta riba, dia akan memikirkan bukan hanya untung saja, tapi dia harus memikirkan juga bayar hutang dan bunganya. Sehingga bagaimana caranya untuk bisa untung, untuk bisa bayar hutang, untuk bisa bayar bunganya, yaitu dengan cara dinaikkan harga barangnya. Sehingga barang pun akan naik terus, nggak tunggu setahun, hanya beberapa bulan naik dan naik. Bahkan keburukannya juga bukan hanya pada masyarakat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita dengar ya berita, kabar, negara pun ada yang bangkrut karena riba. Karena hutang begitu banyak, bunga begitu besar, tidak bisa bayar, bangkrut ada. Bukan hanya perusahaan, bukan hanya ya bisnis masyarakat, tapi juga negara bisa bangkrut. Begitu juga ya hancurnya mata uang. Kita lihat karena begitu gampangnya riba, sekarang di mana-mana riba, bahkan subhanallah, auzubillah ya, bahwasannya dosa yang terang-terangan, bahkan nggak ada orang yang malu melakukannya, yaitu dosa riba. Di mana-mana sekarang riba. Udah seperti hal biasa. Kalau zina, ya, zina masih agak malu-malu orang melakukannya. Karena orang tahu, ini nggak benar nih, ini nggak boleh nih. Walaupun dia lakukan secara sembunyi-sembunyi. Tapi kalau riba, masya Allah, di mana-mana pinjaman, ya, bahkan diumumkan di situs-situs. Seperti sudah layaknya lumrah saja orang yang meminjam dengan cara riba. Wa iyadzubillah. Sehingga perhatikan, mata uang pun menjadi hancur. Yang dulunya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena gampangnya meminjam uang. Dulu kita tahu harga 10 juta itu mungkin dulu sekitar beberapa puluh tahun yang lalu, mungkin 10 tahun 20 tahun yang lalu, 10 juta subhanallah kalau di kampung ya atau di tempat-tempat yang terpencil mungkin sudah bisa beli tanah sekian meter, udah bahkan bisa bangunan di atas tanah itu. Dulu 10 juta, sekarang subhanallah. Karena gampangnya riba, pinjaman di mana-mana, 10 juta udah nggak ada lagi artinya jemaah. Ya, beli motor aja nggak dapat kalau motor baru 10 juta. Kalau dulu subhanallah ya mungkin beberapa puluh tahun yang lalu 10 juta itu berharga sekali. Sekarang nggak ada harganya sama sekali. Nah itulah ya dampak buruk daripada riba. Wa na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang riba ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sudah jelas hukumnya. Ya tidak bisa lagi kita mengatakan kalau begini nggak apa-apa, kalau begitu namanya itu bukan riba. Tidak ada. Riba tetaplah riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada dosa besar berikutnya, yaitu aklul malal yatim wa zulmihi. Memakan harta anak yatim dengan cara zalim. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memakan harta anak yatim bukan dengan kezoliman, yaitu dengan cara yang baik. Contohnya memang dia adalah petugas yang memang mengurusi anak yatim. Memang dia punya lembaga yang memang untuk mengurusi anak yatim dan dia bekerja di situ. Maka tidak mengapa dia mengambil gaji daripada harta anak yatim tersebut. Tapi ingat, kata Allah Subhanahu wa taala, billati iya ahsan, dengan cara yang baik, bukan membrutal begitu saja. Ya, jangan mentang-mentang dia punya yayasan yang mengurus yatim, ya, kemudian banyak orang yang menyumbang, memberikan sedekah kepada yayasannya tersebut, langsung dia main potong aja 50% ini bagian saya. Nah, ini namanya zalim ini. Tapi kalau memang dia membutuhkan, karena memang dia juga miskin, contohnya dia nggak punya harta, dia memang pekerjaannya memang mengurusi anak yatim, nggak punya kerjaan yang lain, maka tidak mengapa dia mengambil ya selumrahnya. Ya selumrahnya kalau orang bekerja mengurusi anak yatim kira-kira berapa? Atau kalau mau disamakan dengan UMR ya disamakan aja. Tapi kalau langsung main potong aja, pokoknya sekian persen itu punya saya dari ya sedekah yang masuk. Nah sisanya itu untuk anak yatim. Nah ini namanya zalim, hati-hati. Ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dosa yang sangat besar, yaitu memakan harta anak yatim dengan cara zalim. Ya, tapi kalau makan tadi kita sudah sampaikan, makan harta anak yatim bukan dengan cara kezoliman, billati hiya ahsan, dengan cara yang baik, ya seperti mengambil upah atau gaji yang memang sewajarnya, maka tidak mengapa. Cuman kata Allah Subhanahu wa taala, ya, falyasta'fif wa in kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau seandainya dia adalah orang yang kaya, bukan orang yang membutuhkan, wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyaqul bil ma'ruf, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia seandainya memang punya pekerjaan lain, jadi dia buat yayasan itu memang untuk membantu anak yatim, bukan untuk mencari penghasilan di situ. Dia punya pekerjaan yang memang pekerjaan utamanya, yang penghasilannya juga besar dan memang hartanya juga banyak, maka lebih baik kata Allah falyasta'fif, dia cukupkan sudah, jangan dia ambil itu, karena dia udah kaya, untuk apa lagi? Dia udah punya harta, punya pemasukan dari jalan yang lain, ngapain dia ambil lagi haknya anak yatim? Itu kalau seandainya dia orang kaya. Tapi kata Allah wa man kana faqiran falyaqul bil ma'ruf. Tapi kalau memang dia fakir, memang nggak punya lagi pekerjaan kecuali ngurusin anak yatim, ya sudahlah, ambil secukupnya yang memang di situ ya gajinya contohnya ataupun sesuai dengan UMR yang berlaku pada tempat tersebut. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Qala Allah taala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim. Dengan cara zalim, ya, seperti tadi kita sudah sampaikan, ya, pokoknya dia yang tentukan gaji dia berapa. Subhanallah. Ya kalau gaji memang layaknya berapa sih, 2, 3, 4 juta, tapi langsung dia, oh kalau khusus saya karena saya adalah pemilik yayasan, gaji saya pokoknya nggak boleh di bawah 20 juta. Nah ini kan sudah kezoliman. Nah tapi kalau dia memakan harta anak yatim tanpa kezoliman maka tidak mengapa. Tapi kalau dia makan dengan cara zolim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia sedang memakan api neraka Allah Subhanahu wa taala, wa sayaslawna sa'ira, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanan penduduk ahli neraka itu bermacam-macam. Ada yang disebut dengan zakum, ya, ada yang disebut dengan dhari'a. Nah, salah satu makanan khusus untuk mereka yang memakan harta anak yatim di dunia. Kita sudah sampaikan tadi, makanan ahli neraka itu macam-macam. Tapi khusus untuk mereka yang memakan harta anak yatim di dunia, khusus makanan mereka adalah api neraka Allah Subhanahu wa taala, wa sayaslawna sa'ira, dalam keadaan menyala-nyala itu yang mereka makan. Ya, sedang berkobar-kobarnya api neraka, malah mereka makan, masukkan ke dalam perutnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala ta'ala,
wala taqrabu malal yatim illa billati iya ahsan hatta yablugha asyuddah. Ya, jangan kalian dekatin harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik tadi. Kalau memang kita membutuhkan, memang kita 24 jam waktu kita habis untuk mengurusi anak yatim, sehingga kita nggak bisa bekerja dengan pekerjaan yang lain. Contohnya, memang dia pengen fokus untuk membantu anak yatim, dan itu bagus, ya, mengurus tentang keperluannya, mengurus tentang harta yang dia miliki yang disedekahkan oleh sebagian kaum muslimin. Contohnya, memang habis waktunya untuk itu, nggak apa-apa, ya, dia makan dengan cara yang baik sampai anak yatim itu dewasa, mungkin dia kembalikan kepada anak yatim tadi. Contohnya lah, mungkin ada seorang anak yatim yang orang tuanya meninggal, ayahnya meninggal, tapi meninggalkan warisan yang begitu banyak, sehingga diambillah oleh pamannya, saudara ayahnya, ya, untuk diurus. Dan memang saudara ayahnya miskin, ya, pekerjaannya mungkin tidak banyak menghasilkan daripada harta, sehingga dia perlu untuk makan, juga untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Diambil itu harta warisan milik anak yatim sedikit, ya, sesuai dengan keperluannya, tidak mengapa. Dan kemudian dia olah harta tersebut, dia jaga harta tersebut sampai nanti dewasa anak yatim tadi, kemudian dikembalikan kepada anak yatim tersebut. Di sini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama tafsir menjelaskan ketika mengatakan wala taqrabu malal yatim. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan harta anak yatim, jangan dekat-dekat harta anak yatim. Menunjukkan apa kata para ulama tafsir? Menunjukkan harta anak yatim itu nggak main-main dalam urusan agama. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sangat memperhatikan harta anak yatim. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang lemah. Makanya disebutkan oleh Nabi SAW, sesungguhnya aku sangat memperhatikan dua yang lemah, yaitu anak yatim dan wanita. Di dalam Islam sangat diperhatikan. Anak yatim, ya, hartanya, begitu juga anak yatimnya, begitu juga wanita. Karena apa? Karena mereka lemah, seharusnya dilindungi, seharusnya kita berkorban untuk mereka, bukan malah ditindas, dizolimi dengan diambil hartanya, bukan. Sehingga para ulama tafsir mengatakan, ya, hati-hati dengan urusannya anak yatim. Kalau memang kita mampu, makanya Rasulullah pernah menasihati seorang sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini dia sifatnya tidak bisa terlalu banyak mengurusi urusan. Jadi dia orangnya, ya, terkadang ada orang begitu. Dia dengan keluarganya aja sudah kerepotan. Karena memang ada tipikal orang seperti, ada tipikal orang Masya Allah di otaknya itu bisa memikirkan segala pikiran. Pikirkan keluarganya bisa, pikirkan tentang anak yatim juga bisa, pikirkan tentang pegawai dan tempat usahanya juga bisa. Semua dia bisa pikirkan. Memang punya kemampuan begitu. Ada sebagian orang lagi nggak mampu dia banyak-banyak berpikir. Ya, dia bisanya fokus pada satu pemikiran aja. Kalau lagi ngurusin pekerjaan, dia nggak bisa tersibukkan dengan yang lain. Ada orang begitu modelnya. Kalau dia sedang sibuk dengan keluarganya, dia cuma bisa fokus satu itu aja dengan keluarganya. Kalau ada yang menyibukkan lagi tentang hal ini, hal itu, dia akan, ya, jadi buyar, akan susah dia berpikir. Nah, Rasulullah SAW tahu Abu Dzar Al-Ghifari tipikalnya orang tidak bisa banyak pikiran, tapi dia semangat untuk beribadah. Sehingga kata Rasulullah SAW, wahai Abu Dzar, aku sangat mencintaimu. Maka Rasulullah menasehati Abu Dzar, hati-hati dengan harta anak yatim. Jadi walaupun kita semangat beribadah, karena memang membantu anak yatim ini ibadah. Kata Rasulullah SAW, ana wa kafilu yatimi kahataini fil jannah. Aku dan orang yang mengurusi anak yatim, ya, kafil anak yatim, itu kata Rasulullah di surga Allah nanti seperti ini ditunjukkan. Ya, jari telunjuknya Rasulullah dengan jari tengahnya Rasulullah. Artinya dempet sekali dengan Rasulullah, di surga bersama Rasulullah. Saking mulianya orang yang mengurusi anak yatim. Betul, besar sekali keutamaannya. Tapi hati-hati. Kalau kita pintar, kalau kita memang bisa untuk betul-betul mengurusi, kerjakan. Tapi kalau nggak bisa, bahaya jemaah. Coba lihat, sedikit saja kita ambil, kita zolimi harta anak yatim, maka seperti dia memakan di dalam perutnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya nasihat untuk kita semua. Kalau memang kita punya keahlian membuka lembaga atau yayasan untuk fokus mengurusi anak yatim, bagus. Kalau memang punya keahlian, tapi kalau ternyata kita membuat yayasan malah justru ya anak yatimnya kita zolimi, harta yang datang disedekahkan dari orang malah kita makan, ya kita tergoda dengan harta itu contohnya,
malah kita jadikan itu sebagai penghasilan contohnya, wa iyadzubillah, lebih baik jangan dah. Lebih baik ya kita cari ibadah yang lain dah. Karena hati-hati jamaah, nggak main-main. Haknya anak yatim, bayangkan di dalam surah Al-Kahfi, saking besarnya hak anak yatim sampai Nabi Khidir, ya, begitu juga yang kita tahu bahwasannya ketika mereka melakukan perjalanan dalam surah Al-Kahfi, mereka meminta untuk dijamu di satu desa, akhirnya mereka nggak mau jamu, kan begitu. Sampai pada saat itu mereka menjumpai satu dinding yang mau roboh. Fa'aqamah, kata Allah Subhanahu wa taala, maka dibangunkan dinding tadi itu. Maka bertanya, untuk apa? Ya, Nabi Musa bertanya, untuk apa kau bangun ini, wahai Nabi Khidir, dinding ini? Untuk apa kau bangun? Udahlah, orang kampung situ nggak mau menjamu kita, padahal kita ini tamu datang dari jauh. Ini ada bangunan malah kita perbaiki tanpa dibayar, tanpa diupah. Untuk apa? Apa jawaban Nabi Khidir yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi? Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasannya di bawah dinding itu ada harta anak yatim fil Madinah yang tinggal di kota, dan Allah ingin menjaga harta itu sampai mereka dewasa dan mereka mengambil harta tersebut karena itu adalah harta warisan mereka yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Perhatikan, Nabi Khidir jauh-jauh jalan diperintahkan Allah untuk menjaga harta anak yatim. Kata para ulama tafsir, inilah besarnya keutamaan harta anak yatim. Nggak sembarangan, nggak main, alah nih nggak apa-apa, mah dikit aja saya makan. Kalau itu nggak hak, padahal kita punya harta, ya bukan hak kita mengambil itu, tapi ya kita remehkan, gampang lah, dikit aja nggak masalah, mah ini kan juga saya juga yang ngurus, kan begitu. Hati-hati, dia makan fi butunihim nara, dia sudah makan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya nasihat untuk mereka yang punya yayasan atau lembaga yang mengurusi anak yatim, maka betul-betullah bertakwa kepada Allah dalam urusan harta anak yatim itu. Ya, jangan menyepelekan, jangan menggampang-gampangkan, apalagi ya langsung mengambil hak dia begitu saja, mengatakan ini punya saya, sekian persen harus masuk, dan dia gunakan bukan untuk anak yatim. Terkadang ada seperti itu yayasan jamaah sekalian dirahmati. Masuk ya sedekah begitu banyak untuk anak yatim. Bukan untuk anak yatim dia kasih, untuk keperluannya pribadi, bahkan ada untuk partainya, subhanallah. Ya, untuk kepentingan partai dia alihkan itu harta anak yatim. La ilaha illallah. Hati-hati, sangat keras ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala tentang urusan harta anak yatim ini. Wallahu a'lam bishawab.